Mana Mas? Oke. Udah? Siap? Siap. Wah ini nun sewu nih kan. Ternyata ilmunya jenengan lebih kuat ini. Bagaimana Mas Ben? Lanjut semangat. Ini berarti pakai ilmu saya ya, maaf ini. Wah, satu ilmu satu guru, jangan mengganggu ini. Nah ini. Nun sewu berarti gini. Karena nggak boleh serius nih ya. Iya, nanti mohon. Gini ya, Pak Kadin. Ya. Berarti definisi Karang Taruna itu adalah umur yang dari 13 sampai 45. Makanya di masyarakat tuh kan tanya lu, ketua Karang Taruna di anak ini PO seperti itu. Nah ini kan makanya gini, namanya Karang Taruna, definisi Karang Taruna kalau istilahnya remaja kan gitu. Remaja itu sebenarnya kan harus ya pure remaja kan gitu. Nah itu studi ya gitu loh. Makanya cara pandang masyarakat itu berarti remaja ya remaja. Nah itu studi. Nah, ini secara umum aja lah. Itu mungkin sharing. Ya ini juga bagian sosialisasi. Oh iya betul. Makanya bisa jadi memang ada beberapa info yang belum masuk ke masyarakat ya. Karena memang ya tadi ketentuannya menyebutkan secara stelsel pasif itu pemuda yang menjadi anggota Karang Taruna itu usia 13 sampai 45 tahun. 45 pemuda dan pemudi. Jadi otomatis ya. Walaupun dia sudah punya anak, sudah nikah, dia walaupun usianya sudah sampai 45 tahun dia masuk menjadi bagian daripada Karang Taruna. Wah ini mbahnya ini marah terus ini bagaimana nih? Mbahnya marah terus ini. Ada apa gerangan ini? Lah ya, travelnya ini. Berarti gini, Pak Kadin. Kan kita jenengan tadi bilang adanya anggaran. Berarti anggaran khusus untuk Karang Taruna kan gitu. Berarti setiap desa itu sudah ada pos-pos tertentu. Ya. Nah ini nun sewu nih bukan menghakimi loh Pak Lurah. Saya izin dulu. Maaf Pak Lurah. ini sharing gitu. Ini sharing. Ini kita kan tidak saya buka apa-apa enggak. Intinya kita harus tahu. Sekarang kan sistem keterbukaan Pak Ketua. Nah, ini Pak Ketua nanti kan mesti turun ke bawah dan ditanya kan, wah Pak ini bagaimana kan gitu. Ya ini menurut saya Pak Kadin monggo jelaskan intinya sebenarnya di desa itu ada anggaran. Nah, anggarannya berapa? Apa sesuai dengan kemampuan? Apa disamakan sekabupaten Magetan? Monggo Pak Kadin. Iya. Jadi kalau sudah ngomong masalah anggaran ini Pak ya, banyak hal yang harus kita perhatikan karena memang apalagi yang di level desa dan kelurahan. Ya, beda. Desa sudah urusannya beda dengan dibandingkan disamakan dengan kelurahan karena memang anggaran pun juga beda betul. Yang pasti memang di Permensos itu sudah diatur bahwasanya Karang Taruna itu sumber anggarannya tadi dari APBN, dari APBD, APBD provinsi dan kabupaten, dan sumber-sumber yang lain Pak. Termasuk sumber-sumber lain itu bisa jadi ya desa dan kelurahan. Cuma untuk desa itu kan ada ketentuan sendiri. Betul sekali. Yang sumber pendapatan desa itu kan ya dana desa, kemudian ADD sama PAD. Apakah kemudian harus disamaratakan? Nggak bisa. Karena masing-masing desa itu nggak bisa. Karena masing-masing desa punya potensi yang berbeda-beda. Tetapi paling tidak di sana memang Karang Taruna ini bagian dari lembaga kemasyarakatan. Dan di dalam Undang-Undang Desa 6/2014 pun juga sudah diatur bahwasanya lembaga kemasyarakatan yang ada di desa itu ya sumber pendanaannya salah satunya adalah dari pemerintah desa. Bagaimana porsinya ya tentunya penyusunannya pun kan harus ada lembaga desa yang bercampur di situ dan seterusnya. Berarti non sewu ini saya lempar ke Pak Ketua ini. Pak kau nggak saya tanya ngantuk nanti. Gini Pak Ketua, jenengan sewaktu turun di lapangan kendala apa yang istilahnya jenengan hadapi? Pertama kan beda. Karang Taruna ini kan beda dengan yang dulu kan gitu. Dulu tuh Karang Taruna tuh nggak ada apa-apanya kan gitu. Non sewu kan gitu. Makanya tolonglah jenengan ceritakan sama teman-teman sharing lah gitu. Terus monggo waktunya.
langsung kemauan wis. Oke, ya jadi tadi sudah kami sampaikan. Siap. Bahwasanya Karang Taruna sekarang itu lebih jelas gitu loh. Payung hukumnya lebih jelas. Betul ya. sekali. Contoh di desa yang kita tanyakan tadi gimana anggarannya kan gitu dan mana. Siap. Jadi kalau di desa itu selain pakai Kemensos 19 2015 itu juga ada Kemendagri 18 2018. Ya. Bahwasanya Karang Taruna itu yaitu salah satu lembaga kemasyarakatan desa. Ya, masuk PKK, Karang Taruna itu kan sama. Ya. Mengenai anggaran tadi yang disampaikan sesuai dengan kemampuan desa tersebut. Oh gitu. Tetapi Karang Taruna sendiri sekarang juga tidak melulu dari situ kan gitu. Ya, siap. Di situ kan sekarang visinya itu berdaya dan memberdayakan. Ya, nah, pemberdayaannya seperti apa? Meskipun kita di bawah dinas sosial, tapi kita bisa sinergi atau afiliasi jadi binaan dinas yang lain juga. Oh, gitu. Kita sudah ada beberapa desa di situ kita sudah membentuk sebuah kelompok usaha. Ya, siap. Contoh kemarin di Mbak Yudono kami bentuk Pokdakan yang itu Pokdakan ikan koi. Itu kemarin sudah di SK desa, sudah dapat SK dari Disnakan juga. Itu unsurnya dari mana? Siapa pelakunya? Ya teman-teman Karang Taruna. Siap. Karena kalau ke dinas lain tidak boleh pakai Karang Taruna, Pak. Karena gitu? Karang Taruna itu kalau pakai logo Karang Taruna registernya dinas sosial. Nah, kalau ke dinas lain seperti apa? Kita bentuk kelompok usaha. Gitu loh, seperti itu. Terus selain itu juga kita bisa dari pihak ketiga. Pihak ketiga dari CSR. Contoh di Bali Asri. Bali Asri itu kan saya sebelum Karang Taruna Kabupaten kan ketua Karang Taruna Desa Bali Asri. Kami di Bali Asri sudah kerjasama dengan PT Jarum, Jadi kegiatan-kegiatan kita sudah disupport sama PT Jarum. Jadi tidak hanya dari anggaran desa ataupun yang lain, tapi dari Jarum sudah mensupport full. Nah, contoh seperti itu. Gitu. Berarti tidak melulu kita desa kan gitu. Dari pemerintah kan gitu, berarti berusaha untuk mencari dana sendiri bisa kan. Betul, kita menyerap dana poker mungkin dari eksekutif bisa, kan legislatifnya, dana poker juga bisa kan disitu. Berarti dari Karang Taruna tersebut seandainya Nun Sewu Pak Kadin nih, kalau buat proposal umpamanya pelatihan dengan stempel Karang Taruna itu bisa ya berarti? Sangat bisa lah. Sangat bisa. Nah ini tolong nih sampaikan sama teman-teman pelatihan ini. Makanya nanti salah satu program pertama kita di 2022 setelah kami dilantik yaitu penguatan struktural yang di sebelumnya mungkin Karang Taruna kecamatan belum terbentuk ya Pak Kadin ya. Alhamdulillah per hari ini tinggal 4 kecamatan aja yang belum. Itu sebagai awal. Terus dari 235 desa ya tinggal beberapa desa yang belum juga. Karena salah satu syarat membentuk pengurus kecamatan apabila pengurus desa yang ada di kecamatan itu sudah terbentuk semua. Tidak akan bisa mengadakan temu karya di kecamatan tersebut bila di desa salah satu desa di kecamatan itu belum terbentuk Karang Taruna desanya. Ibaratnya harus rata, harus. Jadi nanti struktur kita yang ada di Magetan itu nanti akan ada setelah kita kuatkan strukturnya 1 PKT Kabupaten Magetan, 2 18 pengurus kecamatan. Selanjutnya yang ketiga ada struktur banyak 235 desa yang ada di Kabupaten Magetan. Jadi strukturalnya nanti jelas gitu. Nah, setelah strukturalnya nanti kuat, nanti kita program-programnya kita bisa sampaikan. Seperti kemarin juga dari Pak Bupati juga sangat support Pak Kadin ya. Waktu kita audiensi ke beliaunya, emang beliaunya coba buat desa percontohan atau pilot project. Nah, nanti untuk contohan desa-desa yang lain seperti itu gitu. Wah, berarti dari Karang Taruna dari dinas Densos adanya sinergi gitu. Berarti dari Densos juga bisa bila mana membutuhkan bantuan bisa minta tolong Karang Taruna dong. Terus ini pemberdayaan terus ini. Jadi memang Karang Taruna itu kan bagian dari potensi kesejahteraan sosial, bagian dari mitra dan pilar sosial, karena mereka juga akan membantu. Jadi tugas-tugas atau lapangan kerja atau wilayahnya Karang Taruna kan sangat luas. Salah satunya adalah bisa membantu untuk penanganan PPKS, pemerlu penanganan kesejahteraan sosial. Yang tahu persis kondisi di lapangan itu justru Karang Taruna sebenarnya Pak. Betul sekali. Makanya ketika Karang Taruna sudah mandiri ya apalagi ketika ada masalah
masalah sosial, Karang Taruna bisa masuk peran. Itu membantu kami, membantu pemerintah. Itulah nanti harus, berarti harus istilahnya secara tidak langsung mata-matanya Densos dong. Ya positif. Bagaimana intinya kalau ada di kesenjangan sosial atau itu ada masalah sosial, Karang Taruna harus paling tidak menginformasikan, mengusulkan kan gitu. Memang ternyata sebenarnya Karang Taruna di Kabupaten Magetan itu sangat potensinya besar sekali, besar. Iya, tidak hanya di Magetan Mas, jadi seluruh nasional. Karena sekarang Karang Taruna ada desa, camat, kabupaten, provinsi gitu. Jadi tingkatnya kalau dulu Karang Taruna cuma hanya di desa. Ada kan Karang Taruna kabupaten, ada. Tapi sekarang dengan Kemensos itu ada Karang Taruna pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan, desa. Strukturnya jelas. Gitu. Makanya cepat-cepat dibuat strukturnya, nanti habis gitu buat program kerja gitu untuk desa, khusus untuk desa ini saya pesan ini. Terus nggak apa-apa, namun kita nggak usah intinya kita sebagai Karang Taruna istilahnya untuk membuat terobosan pelatihan kayak yang sifatnya yang nyata gitu loh, kan bisa aja istilahnya kan itu untuk bengkelan atau perikanan kan itu, pertanian juga bisa kan gitu. Betul. Dan dari dinas lain pun sekarang juga sinergi Pak. Betul. Kemarin di akhir 2021 dari desa kan juga minta 100 anggota Karang Taruna untuk dibina di sana, ikut pelatihan. Barusan minggu kemarin dinas koperasi minta kita 10 kelompok, per kelompok 5 orang. Kita ngirim 50 orang ke sana untuk dilatih. Yang 25 dilatih kasih pelatihan batik Pak. Terus selanjutnya yang 25 lagi 5 kelompok dikasih pelatihan buat kerajinan vas bunga. Jadi berdaya dan memberdayakan itu Pak. Gitu. Makanya monggo ini Karang Taruna Kabupaten Magetan. Silakan hubungi Pak Ketuanya Pak Joko, Mas Joko ini lah gitu. Nanti nomor HP-nya nanti diucapkan aja. Monggo ini apa boleh nggak ini? Dia monggo silakan nanti. Koordinasi langsung dengan di dinas sosial kami sebagai. Dinas sosial kerjaannya banyak ya. Ya sudah ada yang bidangi sendiri. Bidangi sendiri ya gitu. Insya Allah siap lah, selalu siap. Gitu. Bisa kalau nggak bisa datang langsung ke dinas, bisa lewat website, bisa WA atau langsung ke kepala dinas juga nggak apa-apa. Tapi yang pasti Pak, ini pesan aja ya. Jadi Karang Taruna harus salah satu yang diperhatikan pemuda desa itu betul-betul harus jangan kebiahuyah. Maksud saya ketika satu sana Karang Taruna bagus, dia maju di bidang ini, kemudian elon-elon gitu. Ini yang kadang kalau sudah niatannya elon-elon itu boleh nggak masalah. Cuma ketika tidak sesuai dengan kearifan lokal itu kan menjadi masalah. Makanya potensi harus sehingga banyak dukungan, sumber daya jelas, sehingga lebih mudah untuk berkembang. Itu Pak mungkin pesan ya. Makanya kan yang sekarang ini kan sudah era keterbukaan. Makanya kalau Karang Taruna tanya dana ke desa ya jangan marah Pak Lurah. Gitu seperti. Kan jenenge pernah ada nggak? Kalau sekarang ya harus sosialisasi juga kan gitu. Terus Budi. Kemarin salah satu PR kita sosialisasi dengan Kemensos itu Pak. Karena ternyata di bulan November Desember itu setelah kami turun ke beberapa desa itu banyak dari kepala desa sendiri yang belum paham, belum tahu bahkan ada pengurus Karang Taruna yang di SK-kan setelah 2019 masih pakai aturan yang lama. Kemarin kita minta dibenahin dan kita kasih aturannya, mereka malah terbuka. Sekarang karena dulu takut mungkin karena nggak ada aturannya, mau tak kasih anggaran aturannya mana. Tapi sekarang kan ada Kemensos 2019 ada Kemendagri 2018 tinggal aja gitu kemampuannya seperti apa. Berarti kan istilahnya dari itu berarti Karang Taruna juga punya hak atau istilahnya bisa ikut juga dalam musdes juga bisa ya. Istilahnya pendampingan itu kalau ada Muskusbang itu di desa kan itu. Ya itu monggo nih. Jenengan harus kasih semangat. Harus monggo. Karang Taruna kan salah satu lembaga masyarakat desa. Dalam musrembang, dalam desa itu kan
yang dilibatkan salah satunya itu lembaga masyarakatan desa. Betul sekali. PKK, Karang Taruna, BUMDes dan lain-lain itu. Ya sama posisinya statusnya LKD itu. Jadi namanya lembaga kemasyarakatan desa yang diatur di Undang-Undang Desa itu ya EKTI, EKW itu kan bagian dari lembaga kemasyarakatan. Hingga ketika EKTI, EKW diajak Musdes, PKK diajak Musdes ya statusnya sama dengan Karang Taruna juga. Itu Pak. Berarti kan istilahnya kolaborasi sekarang kan mau tidak mau harus ikut aturan terbaru. Kan gitu. Makanya Karang Taruna silahkan nanti Karang Taruna. Siap. Oke. Ini sekedar dari Pak siapa nih? Surahman. Sip. Orang mana ini? Dari mana? Rekaman. Nun sewu. Surahman sih Pak. Pengawalan program mau apa peran pengawalan program maupun anggaran di tingkat desa oleh Karang Taruna kabupaten maupun dinas terkait. Nah ini berarti pengawalan. Nah ini nun sewu ini dengan Pak Kadin aja atau monggo. Ini share ini maaf Pak Surahman ini intinya terima kasih pertanyaannya. Ini kita sharing-sharing lah istilahnya untuk membuka istilahnya Karang Taruna itu apa, fungsinya apa, kan gitu. Tapi untuk pengawal, cara pandang saya ini sebagai LSM, cara pengawalan itu ya dikawal. Intinya kalau ada istilahnya diduga ada penyelewengan ya nanti Karang Taruna juga punya hak. Menurut saya punya hak untuk memberitahu. Intinya jangan sampai itu terjadi gitu. Nah, untuk pencegahan kan gitu. Nah, terus ini Pak Kadin ini cara pandang kula niki nuwun sewu. Monggo Pak Kadin. Terima kasih Mas Rohman ya. Ya, Surahman SIP. SIP mungkin bukan si SIP. Saya ngopi dulu Pak. Ya, enggak. Monggo Pak. Ya. Jadi memang kalau sudah ngomong anggaran ya, ini sudah untuk Karang Taruna memang kita tidak bisa memaksakan ya. Sekali lagi tadi mungkin saya menangkap pertanyaan Pak Rohman ini bagaimana peran dinas atau pemerintah termasuk Karang Taruna Kabupaten memastikan bahwasanya Karang Taruna itu dapat anggaran. Apakah gitu pertanyaannya? Saya menangkap atau ya tadi proses pengawalan itu pengawalan anggarannya Karang Taruna atau Karang Taruna mengawal. Kita baca anggaran Karang Taruna. Enggak apa, ini kalau lain besok aja lah. Iya. Tapi monggo siap aja saya. Ya tadi prinsipnya memang Karang Taruna itu levelnya sama lembaga kemasyarakatan desa. Bisa dapat dan juga diperhatikan sebenarnya oleh pemerintah terkait dengan sumber dananya atau anggarannya untuk melakukan program kegiatan gitu ya. Apalagi ketika Karang Taruna itu memang masih merangkak gitu ya. Dia butuh dukungan, butuh dorongan. Salah satunya support anggaran ya. Ya cuma kembalinya tidak ada aturan harus dipaksa dapat sekian kemudian harus mendapatkan. Tetapi yang pasti namanya lembaga kemasyarakatan ya tentunya perlu dukungan itu ya. Kemudian bagaimana peran kami? Ya tentunya tadi sosialisasi dengan pemerintah desa, kelurahan, bahwasanya adalah penting karena Karang Taruna itu membantu desa juga, membantu kelurahan juga, membantu kami juga gitu. Ketika ada misalkan nanti Karang Taruna itu sudah mandiri, dia sudah bisa menghidupi dirinya sendiri, bisa menyelesaikan permasalahan sosial desa kelurahan, aman desa kelurahan terbantu. Gitu. Jadi kembali permasalahan dengan desa kelurahan harus mencantumkan anggaran Karang Taruna kembali mekanisme yang dibentuk harus dilakukan, misalkan harus Musdes, harus melibatkan lembaga-lembaga desa yang lain, BPD dan seterusnya, silakan. Tetapi ada porsi lah paling tidak kepada Karang Taruna. Kemudian dari peran kami ya kami fasilitasi karena kami kontak eratnya dengan kabupaten, Karang Taruna Kabupaten. Ada dua tipe yang mungkin bisa kami lakukan. Tipe yang pertama adalah pemberdayaan terkait dengan mungkin semacam dana hibah, bantuan hibah kepada Karang Taruna. Tapi itu pun juga berdasarkan asesmen Pak Apakah memang betul-betul Karang Taruna itu perlu dilakukan, diberikan itu atau tidak. Yang kedua,
kami bisa melakukan semacam kegiatan di dinas yang sasarannya objeknya itu adalah Karang Taruna. Misalkan tadi ya pemberdayaan melalui pelatihan, kemudian langsung membentuk sebuah kelompok usaha bisa kami lakukan di eksekutornya itu adalah kami di dinas, tapi sasarannya tetap Karang Taruna Desa. Dua tipe itu. Ya. Kalau itu seperti ini, Pak Ketua ini guyan. Sampai saya waduh, monggo ini ngantuk Pak. Nyantai aja. Betul ya, betul yang disampaikan Pak Kadin tadi. Oh iya. Memang tugas kita mensosialisasikan aturan yang ada. Ketika aturan itu sudah jelas, saya yakin Mbah Lurah itu pasti jelas juga kan. Terus teman-teman pemuda pun akan bergerak ya, akan lebih disupport kan gitu. Karena ya kalau kami kalau kami lihat di mana-mana itu ketika pemudanya maju, desanya pasti maju kok. Nah, jadi kalau desa itu pengen maju, otomatis ya salah satunya memaksimalkan sumber daya manusia pemudanya kan gitu. Betul dengan Pak Ketua kan gini, intinya dalam kesempatan ini dilihat semua Kabupaten Magetan ya. Berarti tugas segera berat sebenarnya kan itu. Lah ini berat tapi hikmahnya untuk jangka panjang. Ini kita akan membuka era baru keterbukaan. Makanya ini monggo ini Karang Taruna Kabupaten Magetan silahkan koordinasi, jangan malu-malu Anda punya payung hukum. Kalau punya program silahkan oret-oret nulis kan gitu. Jangan pakai kuar-kuar. Ini menurut saya begini. Jangan jangan kuar-kuar. Kita pakai mekanisme yang ada kan gitu. Buat proposal. Kalau nggak bisa proposal nanti ke dinas sosial. Atau ngopi bareng enak. Oh, ngopi bareng ya. Karena Karang Taruna Desa itu ya tujuan akhirnya yang disampaikan Pak Kadin tadi nanti Karang Taruna Mandiri kan. Iya, betul. Dan ini memang kita sudah ada beberapa desa yang bisa jadi contoh kan gitu. Kayak di Sukawidi itu di sana ada madu, ada maggot. Terus kemarin kita di akhir tahun di bulan November adakan studi tiru ke Klaten. Di situ ada namanya Kampung Jala. Di Klaten itu kami coba dan teman-teman sudah beberapa yang sudah mencoba juga kan itu. Tujuannya untuk mandiri itu nanti. Ketika nanti sudah kelompok-kelompok usaha yang ada di desa itu sudah terbentuk, sudah ada menghasilkan, otomatis kan bisa mandiri. Berdaya. Karena tujuan akhir di Karang Taruna tadi yang disampaikan Pak Kadin yaitu Karang Tarunanya mandiri. Mandiri. Istilahnya Karang Taruna kan ini apalagi era globalisasi yang sangat ketat saingannya. Kita harus berusaha menciptakan lapangan pekerjaan di sebisa-bisanya kan gitu. Sehingga adanya studi banding itu perlu Pak Kadin kan gitu. Tapi itu tadi gentian lah. Dananya terbatas nanti. Juga sedih loh Pak Pri. Ketika anak bocah pinter, pendidikan tinggi terus urip di Jakarta kan. Kalau gitu. Bisa kan bangun desa nih kan gitu. Jadi image teman-teman pemuda tuh aku lulus SMA mau kerja di Jakarta, mau keluar gitu. Kalau bisa nanti kedepannya di situ udah ada lapangan kerja di desa itu sendiri, nggak perlu dan biar ikut bangun desa nih. Betul. Itu kan sama dengan programnya Pak Jokowi, istilahnya pemberdayaan desa. Desa itu kadang sifatnya adalah untuk menciptakan lapangan pekerjaan desa itu sendiri. Makanya otonomi desa mandiri kan gitu. Sehingga bisa mengelola semua yang ada di desa itu. Terus begitu Pak Kadin. Jadi yang harus diperhatikan kayak katanya Bung Karno ya, bila aku betul sekali. Aku jodoh. Ini Ya. jadi pemuda ini adalah potensi yang luar biasa. Tetapi jika kita juga perlu sadar juga ya, di samping ada potensi, di sana ada ancaman juga. Betul sekali. Yang era saat ini kan luar biasa. Jadi tidak sedikit juga yang pemuda mungkin arahnya ke hal yang tidak pas. Memang Karang Taruna ini punya peran juga di situ. Bagaimana punya peluang, bagaimana punya ancaman itu bisa diramu dan yang bisa punya potensi untuk meramu adalah Karang Taruna. Nah, ini yang harapan besar kami. Monggo ini kalau kita itu kan sudah lansia ya. Sudah lansia itu artinya pemuda itu yang lakinya lebih kencang, semangatnya luar biasa. Monggo sama-sama Karang Taruna kita hidupkan gitu nggih. Dan saya yakin Pak Lurah kepala desa ketika ini bisa kita sosialisasikan dengan benar pasti mendukung. Sangat mendukung. Memang benar Pak Kadin, istilahnya gini. Orang cenderungnya kan kalau
karena namanya Karang Taruna itu kan cuma kegiatan sosial penuh kan gitu. Tapi di situ kan di sisi situ kan ada pemberdayaan yang ilmu itu secara langsung dan tidak langsung akan tercapai kan gitu. Dan tadi istilahnya pilarnya negara adalah pemuda kan gitu. Dan jangan lupa pemuda itu adalah harapan bangsa dan tadi istilahnya agamanya itu harus diperkuat. Terus begini menurut jenengan masalah agama untuk Karang Taruna. Terus begini Pak Ketua. Ya itu mengenai agama. Jadi pemuda ini emang di kepengurusan sendiri ada namanya kelembagaan seksi agama. Ya, betul. Salah satunya ya kita ada giat-giat hari-hari besar kita adakan di situ ya. Di situ kita di desa-desa itu ada kegiatan teman-teman. Kalau di contoh di Bariasi sendiri Pak Pri ya. Selain ada Karang Taruna desa, di situ ada perkumpulan Karang Taruna RW. Setiap bulannya itu mereka ngumpul. Jadi saya di desa itu dalam 1 bulan bisa ngumpul dengan teman-teman Karang Taruna itu sampai 3 kali, Pak Pri. Ya, jadi di desa sendiri, contoh di desa saya sendiri ya ini ya. Itu tanggal 15 kita perkumpulan teman-teman Karang Taruna desa. Nanti minggu pertama kita ada perkumpulan Karang Taruna RW. Terus selanjutnya ada perkumpulan Karang Taruna Sinoman atau RT itu. Nah dalam situ pasti kita sisipkan nilai-nilai itu tadi gitu. Karena ya ketika kita kelumpukan di situ ya ada unsur tokoh agama, tokoh masyarakat ya nanti kita sisipkan di situ. Nah selain itu juga kita ya teman-teman pemuda yang jadi di situ guru TPA, di situ kan ada TPA, ada itu kan nantinya emang sangat penting dengan era ini apa ya religi pemuda ini itu menjadi pilar. Betul sekali. Gitu makanya juga ada fenomena kan sekarang SD negeri dengan mohon maaf ya madrasah min itu sampai nolak-nolak kan gitu loh. Karena emang kita itu agama itu sangat penting kan gitu. Iya di situ. Tapi memang jadi harus kompleks ya. Jadi tidak boleh dari satu sisi saja untuk pengembangan dan pemberdayaan pemuda itu. Karena pemuda itu juga satu pemuda dengan pemuda yang satunya lagi itu potensinya belum tentu bisa sama kan gitu ya. Satu punya potensi. Makanya kan di lambangnya ini kan ada melingkar ini. Itu artinya termasuk bagian yang komprehensif. Jadi di situ ada olah hati, ada olah rasa, ada olah pikir, ada olah raga. Yang ini semuanya harus dilakukan dirangkum. Tidak boleh Karang Taruna hanya ngurusi masalah olah rasa itu atau olahraga. Kalau dulu ya nggak tahu dikenal itu namanya Karang Taruna seweringnya ya pengajian. Ya satu sisi pokoknya harus sama harus komprehensif. Ya makanya berkembang itu. Ya itu yang mungkin dan kami dari dinas memang ya sedikit banyak butuh masukan-masukan juga Pak Pri ya. Mungkin bagaimana yang harus kami lakukan program kegiatannya supaya memenuhi dan cocok dengan permasalahan yang ada di bawah. Misalkan saya punya program pembinaan Karang Taruna, tetapi ternyata Karang Taruna itu nggak perlu dibinakan. Ya betul itu. Nanti ini bisa Pak. Kemudian macam itu contoh aja banyak yang lainnya. Makanya monggo silakan ketika memang ada masukan, saran, saya sampaikan ke dinas sosial yang ke depan memang akan terus kita coba kembangkan. Dan saya yakin optimis bahasanya Karang Taruna ini akan menjadi bagian yang sangat menjadi penopang penopang dari pemerintah desa kelurahan khususnya. Ya betul sekali Pak Kadin kan gini. Makanya tadi ada yang tanya, desa itu Karang Taruna apakah saya memberi masukan, punya hak memberi masukan, kan gitu. Sebenarnya itu, cuma bahasanya pengawalan. Itu matur suwun Pak Roman ini Karang Taruna punya hak memberi masukan, memberi masukan ke desa kan gitu. Dan desa pun harus menyadari itu adalah masukan yang positif, yang tujuannya demi kebaikan kan gitu. Dan untuk masalah umpamanya Karang Taruna membuat proposal ke desa, jangan marah, itu sesuai dengan SOP. Bahkan emang dari desa sendiri setiap tahunnya kita diminta untuk menyodorkan semacam program kegiatan. Iya harus. Jadi tahun 2022 ini dari desa sudah minta untuk program kegiatan 2023 apa buat proposal kan seperti itu Pak. Ini kan gini, saya kan non sewu, karena saya di lapangan itu kan non sewu ini maaf dengan tanda kutip ini saya informasi ya bisa tidak. Itu tiap desa memang ada dana Karang Taruna.
Tapi kan kita harus melihat, kita nggak pernah SPJ-nya gimana kan gitu. Makanya sekarang mulai berubah lah. Ayo SPJ-nya dibuat betul, harus ada pelaksanaan, harus efisien dan itu tadi tujuannya untuk kebaikan desa tersebut kan dia. Dan tadi Pak Kadin juga bilang adanya pembinaan Karang Taruna itu penting kan gitu. Ada istilahnya adanya pembinaan untuk anti narkoba kan itu juga kan itu anti AIDS itu. Ya yang sekarang ini yang paling susah itu pencegahan itu loh, yang pernikahan dini itu. Nah ini yang paling ini, yang paling terus budi Karang Taruna kalau gitu. Ayo cara pencegahannya ini. Kalau ayo Pak Kadin Ya kembali ke satu jejaring tadi kan yang punya peran kan di sana banyak dinas pemberdayaan perempuan dan KAPI kan ya ahlinya di situ ahlinya. Kemudian ada apa kemarin forum anak ya, itu kan bisa dikolaborasikan dengan Karang Taruna. Kemudian yang pasti lagi adalah bagaimana pembinaan SDM Karang Taruna itu makanya termasuk olah rasa dan olah hati tadi yang disampaikan. Makanya memang penting sekali Pak, karena pemuda ini masa depan kita, masa depan bangsa ini. Makanya ya saya sangat berharap sekali ya dengan Kabupaten Karang Taruna Kabupaten, kemudian juga kecamatan. Bagaimana kemudian Karang Taruna Desa dan Kelurahan ini bisa betul-betul ada perhatian gitu, kemudian juga bisa melakukan program kegiatannya karena ya desa kelurahan juga tidak salah kan, kadang itu seingat saya desa kelurahan sudah memberikan alokasi Pak, tapi ternyata itu Karang Taruna ya nggak mau jalan gitu. Makanya itu tadi eman itu dana itu ada, kamu masa nggak bisa menjalankan ya, ini tugas gitu, eman tugas jenengan makanya itu tadi kemarin kan Karang Taruna, image-nya Karang Taruna kan cah nom gitu ya. Nah, justru malah kalau saya turun di bawah itu untuk pengurus utama Karang Taruna malah saya sarankan teman-teman pemuda yang masih golongan pemuda, sudah keluarga atau enggak, yang kemungkinan kecil untuk keluar kota. Jangan sampai nanti setelah kita bina, kita jadi, baru mau jadi dia kerja di Jakarta. Makanya emang kami sarankan di pembentukan kecamatan sendiri memang kita cari orang yang itu tadi kemungkinan dia akan luar kota akan kecil, lebih kecil kan gitu. Karang Taruna sendiri itu kader dari bisa dari pemimpin desa sebenarnya gitu. Betul, emang kita kan generasi calon pengganti mereka lah. Ya ini makanya ini harus disadari. Nah, ini generasi muda, ojo dianu harus dipinter. Harus dipinter. Ini generasi muda dikasih semangat, ya toh, istilahnya dikasih pendidikan yang bagus kan gitu, keagamaan yang bagus kan gitu. Nanti mengganti yang tua-tua. Mati sih kan ngoten niku. Lah ini Mas Beni kemana ini kok enggak datang ini orangnya ini? Wah ini. Pak Suroman SIP tadi. Ya. Terima kasih Pak Kadin kerja Pak Ketua Karang Taruna. Amin. Nggih Pak Suroman. Terima kasih kembali Mas Rohman. Silakan main di dinas sosial Mas Rohman. Nanti ngobrol-ngobrol lagi. Nah, dinas sosial itu baru banyak kerjaannya. Nanti gini, insya Allah kalau istilahnya, ini agak promosi sedikit Pak Beni, bolehkah? Harus promosi, ya nanti kalau Karang Taruna butuh tenaga kita boleh lah. Ya intinya untuk kalau saya kan ya pencegahan itu kan insya Allah kita bisa lah. Saya untuk sosialisasi, pencegahan pernikahan dini, pencegahan pergaulan bebas gitu. Yang paling sekarang ngeri ini saya untuk generasi muda ini, tolong istilahnya harus mempunyai filter yang kuat kan ya, apalagi zamannya HP gadget apa nih. Ayo mikir toh, yo ngomong terus, mosok ngopi terus kau ini. Ayo, jangan toh yo. Nah, makanya ini saya juga minta tolong sama Pak Kadin Densos ini ya. Ini sekarang memang masa-masa sulit kita, masa-masa sulit karena pola pikir generasi muda kita itu kan terkontaminasi adanya HP kan gitu. Makanya ya marilah kita bersama-sama Karang Taruna jenengan semua masyarakat Kabupaten Magetan, ayo saling mengingatkan lah kan gitu.
Terus Pak Kadin. Ya, jadi kalau namanya pemerlu penanganan kesehatan sosial itu banyak sekali ya. Ada 26 kemarin ya Pak ya. Salah satunya itu tidak sedikit yang di antara mereka itu adalah para pemuda juga. Siap. Misalkan saya mencatat itu ada beberapa yang sebenarnya sulit untuk dibenahi, tapi bisa. Saya optimis bisa dibenahi, kayak komunitas komunitas yang di jalan-jalan di Mas Pangki, itu semuanya kata-kata usia pemuda gitu. Nah itu ketika Karang Taruna bisa masuk, saya rasa juga bisa. Kemudian juga ada anak-anak yang punya potensi tetapi tidak terurus. Sebenarnya Karang Taruna juga bisa masuk di situ. Makanya ya ini tangan kanan saya, yang tangan dan kaki saya yang di lapangan itu Mas Joko ini nanti terus turun ke bawah. Karena yang penyakit luar biasa Pak, PPKS, pemerlu penanganan kesehatan sosial itu sangat banyak sekali. Dan salah satu yang bisa membantu sebagai pilar sosial adalah Karang Taruna. Betul. Ya, Karang Taruna itu hebat, bayangkan. Anda Karang Taruna. Saat ini tugasnya itu Mas, saat ini tugas itu bagaimana yang selama ini yang belum merata ya Mas ya. Yang Karang Taruna secara kelembagaan, SDM sama jejaring itu ya kalau dihitung persentase masih kecil ya marketannya Pak ya. Ya mungkin tadi contohnya ada di tempatnya Mas Joko sendiri di Balai Asri, kemudian di Panean itu yang sudah levelnya mungkin sudah maju atau apa ya. Tapi hampir rata-rata sebagian besar masih dalam tahap yang perlu pengembangan lebih lanjut. Ya ini butuh peran jenengan Pak. Perannya alasan yang lainnya juga. Siap. Gitu. Harus ngomong. Hari ini waktunya Pak Pri. Saya paling menambahi Pak. Jadi setiap berkegiatan di desa memang Karang Taruna ini sementara masih dianggap tanda kutip itu sebelah mata. Karena mungkin selama ini belum terlalu di-push atau bagaimana kan. Karena kalau melihat potensi sebenarnya teman-teman Karang Taruna di Kabupaten Magetan itu luar biasa. Ambil contoh Geni Langit lah. Siapa yang bergerak di bawah itu sebenarnya? Jadi anak-anak muda semua. Nah itu yang patut melalui Karang Taruna kita apresiasi. Terus kemarin saya juga ke Desa Pojok Kecamatan Kabupaten Bapak. Jadi ternyata Karang Taruna itu bukan melulu untuk 17-an tok ya. Yang tadi sempat disampaikan. Iya betul. Nah, harus dirubah itu tugasnya Mas Joko. Harus dirubah. Iya. Sampai masa jabatnya sampai kapan Mas? Wow masih panjang berarti. Berarti progres per tahun sudah. Harus piye bagaimana lah untuk merubah paradigma itu, merubah pandangan masyarakat. Ternyata di Desa Pojok itu mereka sudah melakukan kegiatan donor darah Pak. Dan itu rutin. Saya apresiasi, sangat keren lah. Terus terang saya seumur-umur darah baru ikut di situ juga. Niatnya ngeliput tapi berhubung kejebak juga teman-teman loh. Lororan. Terus bagaimana rasanya? Enak Mas ya. Ternyata kita gabung. Ya betul. Dan ternyata itu tadi Karang Taruna luar biasa. Ya gitu. Jadi kuncinya aksi dulu. Tunjukkan keberadaan Karang Taruna. Insyaallah nanti dukungan akan mengalir dengan sendirinya. Betul sekali. Seperti kemarin yang di Panean itu, ketika memang Karang Taruna bisa memunculkan, pemerintah itu luar biasa. Itu ya kurang lebih. Jadi tunjukkan aksimu. Betul. Kami yang tua-tua akan mendorong di belakangnya. Dan tunjukkan belum. Kita baru mulai Pak. Kalau di desa saya mungkin Karang Taruna secara organisasi sudah ada. Terus kegiatan juga sudah ada walaupun masih merangkak lah karena belum seperti yang di Panean, belum seperti yang di Geni Langit, Balai Asri itu yang sudah eksis. Ya mohon untuk teman-teman yang di Karang Taruna Kabupaten sering turba lah, turun ke bawah, memfasilitasi teman-teman, menyemangati teman-teman, ayo kita bisa seperti itu. Dan kembali lagi Pak tadi, mohon maaf ini Bu Harti tadi promo UMKM Magetan, lokal Magetan. Monggo jangan ngopi dulu, karena ini ngolah pikir ngopi. Kita break dulu, jadi beliau tadi Pak termasuk Pak Pri, karena Pak Pri entek ngopi gitu. Asik ya. Kegiatan ini memang kita support selain untuk mensupport program pemerintah dari bidang apapun, bidang sosial, bidang budaya, bidang pariwisata, bidang agama.
Nah, ini termasuk UMKM. UMKM, nah, sponsor kita. UMKM kita mempromosikan dan ini gratis. Jadi kalau pengen promosi sini nggak usah bingung bayar piro, nggak usah. Yang penting sampelnya di bawah. Kita bisa baca dan kita bisa merasakan ya, Pak. Iya, betul. Nah, ini sambal pecel Bu Harti dari Desa Jaranan, dari Dukuh Jaranan, Desa Ngadirejo, RT berapa ini, Pak? RT 4 RW 2. Nah, Kecamatan Kawedanan, Kabupaten Magetan. Bagi teman-teman atau dulur-dulur yang mau pesen sambal pecel Bu Harti ini bisa banyak level ya, level sedang, pedas, ekstra pedas. Oh, bisa pesan. Nah, pesannya gimana? Caranya WA. Nanti langsung dijapri sama beliau nih, langsung 0812 3442 6586 seperti itu. Jadi banyak ilmu di sini, ilmu marketing, marketing program termasuk juga termasuk marketing bagaimana. Ini masih pemuda juga pemudi. Ini mantan pemudi, Pak. Ya. Tapi punya putri juga ini yang berkecimpung di Karang Taruna. Pokoknya Pak Joko kita suwun untuk Pak ya. Langsung yang belusuan. Disupport teman-teman. Monggo lanjut. Lah ya, makanya kan gini. Kalau sekarang masalah sosial itu nggak akan ada habisnya. Kalau masalah Karang Taruna juga nggak akan habisnya. Karena menguasai berapa? 235 desa. Bayangkan itu. Bukan menguasai, itu memang strukturalnya di situ. Struktur gitu. Jadi anggotanya ada 235 desa. Nah, itu. 18 kecamatan. Tur update-nya berapa? Jadwalnya padat sekali. Dan ada itu nih, Pak. Siap. Kemarin kita ngobrol sama teman-temannya dari Kelurahan Kawedanan. Oh ya. Mas, bagaimana kalau kita buat Car Free Day? Itu walaupun baru obrolan di warungan ya. Dan bagaimana mungkin seperti ini kira-kira dari Karang Taruna Kabupaten seperti itu memungkinkan nggak kira-kira untuk support teman-teman buat Car Free Day? Ya kalau itu saya rasa sangat memungkinkan karena kan sekarang sudah boleh juga Pak Kadin ya. Itu bisa nanti bisa sinergi dengan teman-teman pengurus kecamatan. Jadi kecamatan Kawedanan kan sudah ada pengurusnya. Nah, nanti bisa sinergi dengan teman-teman yang desa. Nah itu nanti teman-teman desa biar menampilkan potensinya. Kan potensinya ada kayak kemarin teman-teman di Kelurahan Panean ya mengadakan seluruh pameran besar selama 2 hari UMKM seluruh di Kecamatan Panean. Dari desa ngirim semua. Kemarin alhamdulillah perhatian dari Bapak Bupati sendiri sangat besar ya Pak Kadin ya. Kemarin dibuka sama Bu Wabub, ditutup sama Pak Bupati. Pak Bupati itu hebatnya dari Surabaya Pak Kadin. Langsung naik kereta langsung menuju di malam puncaknya. Nah, dari situ kan membuktikan bahwa emang ini sudah supportnya sudah luar biasa dari bapaknya aksi dulu kan gitu. Ya betul. Aksi dulu. Iya, emang murni itu teman-teman kelurahan Panean, Karang Taruna Kelurahan Panean bersama kecamatan. Jadi seluruh potensi yang ada di Kecamatan Panean itu ditampilkan di situ selama 2 hari. Kan di situ. Ya betul. Tapi Car Free Day semangat Lur. Tapi Car Free Day ada jalur alternatif. Kalau Car Free Day jalur alternatif enggak ada yo. Susah saya. Oh iya. Ya gitu. Kalau Kawedanan ramai sebenarnya. Ini jalurnya kan bisa 2 ini. Kan ini cukup sana tutup lewat tengah ini Pak kita punya. Jalur kita punya Banjang. Iya. Ya bisa diatur tadinya Pak. Bisa kita punya. Dan mungkin nanti mungkin program kita terdekat Pak Kadin ya. Itu saya rasa sangat penting ini Pak. Nanti kita akan adakan bintek teman-teman Karang Taruna yang di kabupaten. Itu memang itu sangat penting karena apa? Teman-teman biar tahu juga kalau kita mengakses dana poker itu seperti apa caranya. Kita mengakses dana reguler itu seperti apa caranya. Untuk membuatkan kelompok usaha seperti apa caranya nanti di situ kita akan ajarin kan gitu loh. Betul. Iya. Jadi kita tunggu ya peran dan perannya Karang Taruna dan kuncinya memang harus bergerak. Jadi Karang Taruna itu sebagai sebuah wadah tadi organisasi kalau hanya meneng itu tinggal tunggu waktu aja. Kapan lek gak semaput ya mati gitu. Ya betul. Makanya ya filosofi air gitu Pak ya. Jadi semakin air itu kenceng geraknya semakin jernih airnya. Kalau air diem nggak ada gerakan, nggak ada aktivitas itu
di situ akan muncul bau, warnanya akan berubah, penyakit di situ luar biasa. Sama Karang Taruna kuncinya harus bergerak. Ya, betul. Tunjukkan aksimu tadi lah. Tunjukkan aksimu. Tunjukkan aksimu. Jadi insya Allah ketika pemuda itu sudah bergerak, tidak usah mulu-mulu lah. Yang penting apa yang sudah dilakukan dulu. Insya Allah pemuda itu semangatnya luar biasa ketika sudah ada satu aksi. Mereka sudah ternyata buka KVD. Kok animo masyarakat luar biasa. Mereka masih idenya muncul kembali lagi yang lain-lain. Gitu. Berarti saya Karang Taruna itu hebat sebenarnya. Ya, kalau saya gini Pak, kemarin untuk yang sampai Pak Adin benar. Karang Taruna itu harus maju. Iya. Dan kalau saya sampaikan teman-teman untuk maju ini sebenarnya kita cuma butuh 3 hal. Dan kita punya kan gitu. Iya. Yang pertama kita butuh SDM-nya. SDM sebagai konseptornya, ya. Kedua tenaganya, yang ketiga dananya. Ya. Itu untuk maju gitu Pak. Iya Pak Kadin, dana calon aja. Tapi dua modal itu sudah sangat luar biasa. Pemuda untuk buat konsep sebuah usaha atau sebuah kegiatan itu pasti. Pemuda itu liar kok. Idenya liar. Untuk tenaganya banyak. Yang di desa itu umur 13 sampai 45 tahun kan pemuda Pak. Udah kategori pemuda. Pemuda sekarang. Mau purna. Kita mau purna. Tugas kita menyiapkan adik-adik kita kan gitu. Ya betul. Ya. Tapi yang kayak panean kemarin itu kalau dihitung secara nominal Pak, luar biasa. Sangat luar biasa. Artinya ya enggak kebayang sampai kayak gitu. Sebenarnya hanya diawali oleh teman-teman Karang Taruna aja. Dukungan pemerintah tentunya, kelurahan dan sebagainya. Iya. Kelurahan, supportnya pasti. Supportnya kuat itu kelurahannya itu. Dan di sini Pak Kadinnya sangat mensupport kami. Ya, betul. Iya sama, makanya kita juga perlu kolaborasi, sinergi. Kolaborasi, sinergi nanti. Ya, makanya kan gini Pak Kadin saya. Sekarang kan keterbukaan kan penting sekali. Habis gitu adanya siap menerima masukan yang intinya bukan menjatuhkan kan gitu. Istilahnya ya untuk ya kita manusia kan tetap ada kekurangan kan gitu. Kayak saya juga dikritik gitu sama kemarin. Pak terima kasih Mbak Bakul Dawud dia bilang itu. Oh iya Mbak terima kasih bantuannya Mbak saya bilang. Kemarin kan putus juga kita punya kan 2 kali kemarin. Dan saya di WA. Pak Pri suaranya putus-putus. Apaan? Gawatan. Bahil liwat gitu. Sinergi nanti. Ya udah kalau gitu. Gila monggo statement monggo. Ya, closing statement dari kami pemerintah atau dinas sosial dalam hal ini sekali lagi insya Allah kami butuh yang pertama butuh masukan tentunya ya. Butuh masukan saran program ide-ide apa silahkan disampaikan kepada kami. Karena memang kami juga karena ada batasan-batasan yang harus kami lakukan di renserannya Pak Bupati dan sebagainya kami harus nyambung untuk berkaitan dengan Karang Taruna. Yang kedua, silahkan Karang Taruna terus berproses, berkembang dan bertumbuh, selalu lakukan gerakan-gerakan yang positif dan tadi bina SDM-nya, kemudian kelembagaan pastikan clear dan insya Allah kami akan mendukung untuk proses pembangunan jejaringnya. Kemudian yang ketiga untuk pemerintah desa, kecamatan, ya insya Allah nanti kami akan kolaborasi terus bersama dengan Karang Taruna Kabupaten, mungkin untuk sosialisasi, mungkin untuk tour of duty di bawah, dan insya Allah mudah-mudahan dengan itu kita semuanya optimis, yakin dengan di tangan Karang Taruna akan banyak memberikan manfaat ya untuk Kabupaten Magetan yang lebih terdepan. Itu mungkin tidak dari kami. Oke, ini monggo Pak Ketua. Tadi statement sudah disampaikan Pak Kadin, saya hanya memberi semangat untuk teman-teman pemuda aja. Kalau saya ada slogan, kita sebagai pemuda jangan pernah takut berproses. Karena segala sesuatu itu terjadi karena proses. Dan jangan pernah takut dengan perubahan. Karena yang kekal itu hanya perubahan. Gitu. Jadi mari teman-teman, kalau saya dimanapun saya sampaikan slogan kita, jargon kita, yang muda berkarya. Gitu loh. Oke. Monggo Mas Beni niki ada yang tanya lagi nggak? Lihat dulu, ada yang tanya nggak? Ada yang tanya? Udah selesai ya?
Boleh, ada tambahan, guys. Monggo. Gak apa-apa, ini ekstra bonus, monggo Mas. Salah satu pengurus kita yang di kabupaten juga. Monggo, Ya. monggo. Kebetulan tetangganya Pak. Ini tambahan ini juga, ya ini. Ini Perkenalan dulu. Ya, ini. alhamdulillah nama saya Anang Yuliawan, rumah saya Rejosari LT2. Oh, Nah, iya, ikut kabupaten juga pengurus Kabupaten Magetan. oh iya. Ya, juga kami juga mengikuti Karang Taruna Jana Bakti Rejosari. Oh, Iya. Iya. Oh iya. Nah, itu kemarin hari Sabtu ya. kan ada kegiatan kayak. Iya. Alhamdulillah ya keadaan kan cuaca. Iya. Terus hujan. Hujan. Karena hujan akhirnya ya yang kegiatan Karang Taruna alhamdulillah lancar. Iya. Itu kegiatan Taruna Jana Bakti itu luar biasa. Oh iya. Itu yang sangat pokoknya saya mantap lah. Nah ini belum hari 2 minggu akan ada kegiatan lagi karena kan keadaan cuaca Reo nggak bisa tampil akhirnya jaranan. Nah, terus akhirnya kan hujan terus ya untuk minta ngelola itu minta tambah terus dari Karang Taruna siap aja itu. Oh gitu. Siap melayani makanya. Oh gitu. Berarti Ya, kalau kesaing jenengan ini bercerita sama teman-teman biar ya ini juga sedikit cerita aja. Kalau ke sana enggak ada. Oh enggak ada. Cuma ini luar biasa. Luar biasa pokoknya. Jana Bakti itu luar biasa Rejosari itu. Semua itu berjalan terus ya. Ada kegiatan apapun ya. Oh ya. Itu aja ini itu. Hebat ini Karang Taruna Rejosari ini, weh. Ya, keutanan. Spotnya dari PG juga besar ya? Iya, dari PG Rejosari. Iya. Pihak ketiga, Mas. Iya. Biar Tinggalnya di sini. Ya. Mas pinter, Pak. Lah yo. Mas pinter, Pak. Ya nanti buat contoh, Mas ya. Ya ini contoh. Ada kendala hubungi Pak Pri nanti. Oh iya. Oh ya, siap nanti ada bapak nanti siap. Ya, lagi. Nih, terima kasih atas terima kasih Mas kesempatannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Danang gini insyaallah nanti. Oh iya. Oke, jadi keren ya. Tepuk tangan untuk Karang Taruna Jana apa Mas? Jana Bakti Rejosari. Nah, Rejosari Kawedanan. Nah, kuwi misalnya kolaborasi kan jos Mas ya. Bisa. Satu wilayah kan Pak ya. Ya. Nah, betul. Tonggo dewe Sidi pengen punya Mas Ari ya kita sampaikan Mas Ari yang punya angen-angen Di gagasan. Rejosari itu yang ada perwakilan pengurus kabupaten ada 2 orang. Rejosari. Mas Jaini ya, Mas Jaini sama Mas Anang sendiri. Jadi nanti kalau teman-teman Kawedanan kalau pengen nyambut tentang Karang Taruna kabupaten ya tinggal kalau langsung mawon aja. Gak usah lewat aku langsung. Ya. Nanti bisa mewujudkan angen-angen Car Free Day. Sebenarnya udah sebelum Covid Pak, ini angen-angen bahas kita ngumpul nggih. Nah itu. Iki mumpung semangat Pak Joko ya, masa ora ngatasi. Oke Lur, gitu aja perjalanan kali ini ngobrol-ngobrol kita serius juga santai. Siap. Banyak ilmu, banyak bahan yang kita kupas. Saya belum ngasih kenangan. Oh iya. Monggo tapi mengambil oleh-oleh. Nah untuk dulur-dulur Karang Taruna di Kabupaten Magetan tetap semangat, tetap hidup, tetap berkarya. Jangan takut berproses. Nggih, siap. Nah, boleh berdiri offline kan, Mas? Ini sebagai tanda terima kasih kami sudah kami kasih jadi closing manusia sangat gitu ya. Iya. Saya siap. Walaupun kurang lagi. Oh ya kita aja dah. Siap. Bicara donor darah. Udah itu belum? Belum. Udah.
Oke Lur, itu tadi perjalanan kita terakhir sudah diberi. Ini bukan apa-apa, sebagai tanda kenang-kenangan bahwa kita jenengan pernah ke sini gitu. Dan monggo Pak Pri, tetap semangat, tetap hidup, tetap berkarya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.